7 karomah Gus Dur yang dirahasiakan sendiri olehnya sampai ia wafat. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah sosok ulama dan negarawan yang jasanya sangat besar bagi perkembangan Islam dan Indonesia. Terdapat banyak jejak langkah Gus Dur yang tidak dipahami oleh masyarakat luas. Gus Dur dikenang dengan banyak kebaikan yang dirasakan masyarakat luas. Tapi ada 7 kebaikan Gus Dur yang dirahasiakan sampai beliau wafat. Diceritakan langsung oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Berikut ini adalah 7 karomah Gus Dur yang dirahasiakan sampai ia wafat. Yang pertama, Gus Dur dekat dengan pastor. Suatu ketika sahabat Gus Dur Kiai Mahfudz menyampaikan fakta kepada Kiai Marzuki Mustamar Malang, Jawa Timur tentang alasan Gus Dur dekat dengan pastor seperti Romo Mangun. Gus Dur berkata, "Tujuanku dekat dengan si Romo agar dia menghentikan misi kristenisasinya," ujar Gus Dur kala itu. Diketahui si Romo adalah seorang misionaris biasa mendatangi desa-desa terpencil dan membagikan sembako disertai nasihat atau ceramah kekristenan. Namun setelah Gus Dur dekat dengannya kemudian diajak ke tempat tersebut, akhirnya si Romo pun enggan melancarkan misinya karena malu ada Gus Dur. Selanjutnya yang kedua, Gus Dur sering ke gereja. Gus Dur pernah ditanya oleh Kiai Marzuki Mustamar tentang mengapa dirinya sering berkunjung ke gereja. "Apa tidak boleh aku ikut merawat umat yang tercecer? Apa kamu kira di gereja tidak ada umat Islam yang bekerja di sana? Apa salah bila di gereja aku menyampaikan kebenaran tentang Islam, agar mereka mengetahui tentang Islam yang sebenarnya sehingga yang Muslim tetap Islam dan yang Kristen bisa masuk Islam?" jawab Gus Dur kala itu. Hal ini memang merupakan kebiasaan Gus Dur juga bertanya dan menasehati para Muslim yang bekerja dan mencari nafkah di gereja. "Kamu masih Islam kan? Kuatkan keislamanmu," tuturnya kala itu. Begitulah cara Gus Dur menasehati umat Muslim agar tetap menjaga keimanannya. Selanjutnya yang ketiga, rahasia Gus Dur dan Kiai Haji Maimun Zubair. Diketahui Gus Dur pernah terlihat kontras atau berselisih dengan Mbah Maimun Zubair. Nyatanya saat Gus Dur wafat, Mbah Maimunlah yang memimpin sholat jenazahnya. Bahkan saat peringatan 100 hari wafatnya Gus Dur, Mbah Maimunlah yang memimpin tahlil dan pada saat itu pula Mbah Maimun bercerita tentang fakta yang sebenarnya tentang hubungan Gus Dur dan dirinya itu. Mbah Maimun kemudian menjelaskan bahwa semuanya adalah rekayasa Gus Dur agar kebaikannya tidak dibicarakan orang saat dirinya masih hidup. Saat Mbah Maimun butuh bantuan pun Gus Dur menawarkan bantuan dengan catatan tidak boleh ada yang tahu. Bahkan Gus Dur merekayasa seakan-akan hubungan keduanya sedang berselisih dan tidak harmonis. Karenanya tidak heran jika setelah itu banyak yang mencibir Gus Dur dengan anggapan sebagai seorang santri yang sudah tidak perhatian dan taat kepada kiainya itu. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Selanjutnya yang keempat, Gus Dur dan wasiat sarung. Setelah peringatan 40 hari wafatnya Gus Dur, tiba-tiba saja ada seorang bertamu ke kediaman Kiai Marzuki Malang, kemudian tamu itu memberikan piagam dan juga beberapa ratus sarung pemberian Gus Dur yang diwasiatkan kepada tamu tersebut. "Kang, kok tidak diberikan saat beliau masih hidup?" tanya Kiai Marzuki kepada tamu yang datang itu. "Karena ini wasiat Gus Dur," ucap tamu menjawab pertanyaan Kiai Marzuki. Diketahui bahwa saat itu Kiai Marzuki telah berhasil menguasai beberapa gereja yang berada di daerah Malang dengan cara mengislamkan orang di sana. Walhasil gerejanya pun menjadi kosong, lalu Kiai Marzuki membeli gereja itu dan menjadikannya madrasah. Nah, rupanya Gus Dur mendengar kabar tersebut dan berinisiatif memberikan penghargaan dan sarung sebagai bentuk dukungan pada Kiai Marzuki yang telah berhasil membuat mu'alaf banyak orang. Namun Gus Dur sengaja tidak memberikan penghargaannya itu semasa hidupnya dulu, semata-mata agar kebaikannya itu tidak diketahui oleh banyak orang. Kemudian yang kelima, Gus Dur dan uang 3 miliar. Setelah peringatan 100 hari wafatnya Gus Dur, ada tamu lagi datang ke kediaman Kiai Marzuki Mustamar. Kali ini tamu itu menyerahkan 3 koper tas. Setelah dibuka ternyata isi kopernya adalah uang sebanyak 3 miliar rupiah.
Tentu saja bukan jumlah yang sedikit. Kemudian tamu tersebut menyampaikan pesan bahwa uang tersebut adalah pemberian dari Gus Dur agar dibagikan kepada yatim piatu yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lagi-lagi alasan Gus Dur tersebut karena tidak mau kebaikannya diketahui oleh banyak orang. Kemudian yang keenam, Gus Dur dan umat Hindu Bali. Setelah kejadian bom Bali, Gus Dur sangat sedih memikirkan kondisi keamanan umat muslim yang ada di sana. Ia bingung apa yang harus dilakukannya. Kemudian Ketua Hindu Bali diangkat menjadi Ketua Dewan Syuro PKB oleh Gus Dur. Keputusan ini pun ditentang oleh banyak orang dari kalangan NU. Namun Gus Dur tetap pada pendiriannya itu. Fakta yang mengejutkan bahwa respons umat Hindu di Bali pada umat Islam tetap baik-baik saja, terutama kepada umat Nahdliyin. Lalu saat Kiai Marzuki hendak berceramah dan dengan cukup menunjukkan kartu beliau pun aman berdakwah. Kabarnya ketua umat Hindu itu pun akhirnya memilih masuk Islam. Selanjutnya yang terakhir adalah Gus Dur dan kisah masjid. Sepeninggalan Gus Dur banyak sekali ditemukan bangunan masjid dan tanah wakaf pemberian beliau. Tersebar di beberapa daerah hingga pulau luar bahkan sampai ke negara kincir angin Belanda. Maka sebab itulah Gus Dur dekat dengan tokoh-tokoh non-muslim demi melancarkan strategi dakwahnya itu, termasuk meloloskan izin pendirian masjid di Belanda, yang bahkan takmirnya adalah putra ketua Korca Panser Kabupaten Malang. Demikianlah singkat cerita tentang Gus Dur yang tak lelah menegakkan nilai kemanusiaan. Gus Dur telah mengajarkan kita semua bahwa lebih baik dianggap buruk tapi kenyataannya baik, daripada dianggap baik tapi kenyataannya buruk. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.